acara berlangsung, ada baiknya kita juga mengenal perwakilan dari penghayat kepercayaan kepada Tuhan Bapak Yesus yang ada di sini, karena ada pepatah mengatakan akan nama kata sayang. Romo monggo papan langudalipun. Rahayu, rahayu, rahayu Mardika. Rahayu kang sami pinanggih widodara nireng sampe kala tinabena sak kathahing wilahe cinaketna agung ing Radara. Mugi tansah manggih suka rahaja bagya mulya antuk wewangining Gusti ingkang cumandhut jiwa kita sadaya waradin saking dumadi satu. Katur dumateng para rawuh sedayanipun kakung putri anem sepuh kula minangka bebukaning atur gempil kamardikan gempil wekdalipun panjenengan sedaya ingkang sami rawuh monggo sawetawis kita sareng-sareng mangesti sakedhap ngeningaken cipta munjuk syukur ing ngarsa dalem Gusti ingkang sampun paring kamurahan panjangku saengga kita sedaya saged sesarengan tetunggalan dhateng mriki kanthi tata cara ingkang dipun agem piyambak-piyambak wekdal kasumanggaaken ngeningaken cipta sautawis. Ngeningaken cipta paripurna. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya kadang kemawon ingkang mapan saking pundi kemawon. Kawula minangka sesuai saliranipun kadang kawula sambung rasa sedaya kemawon nyuwun agunging samudra pangaksama bilih anggen kawula sakadang sedaya paring pasugatan panembrama dumateng panjenengan sami kirang nuju prana kirang tata susila lan kirang trep sakjroning manah panjenengan. Ingkang sepisanan kula minangka sulih nyuwunaken pangapunten ingkang kaping kalihipun katur dumateng para sepuh pini sepuh sedaya kemawon ingkang dadi hormatan ingkang pantes kinabekten kula ngaturaken matur sembah kula kang tanpa upami dening panjenengan sami sampun urun sampun kersa ngrawuhi adicara punika kamangka kula lan panjenengan saderengipun dereng petang amargi kahanan punika mugi-mugi saged dadosaken kawinipun kekadangan kasayang wiwit saking ngantos ing sampun pinjang. Bapak sedayanipun ibu sedayanipun ingkang dadi kula tresnani paguyuban sambung rasa sajatosipun sampun dipun wiwiti 16 taun kepungkur. Ananging wanci rikala semanten kadang sambung rasa niku namung sekedhik sak menika nggih atungkara nggih tetep sekedhik. Mung sekedhik ning kana sekedhik menawa sekedhik menawa dadi nek kadung numpuk nggih lumayan. Ingkang kaping kalihipun wau sampun pitepangan lajeng napa tos jatosipun sambung rasa punika? Sambung rasa punika wadah. Dados sambung rasa niku namung wadah ingkang nggadahi raos sami, ingkang nggadahi tujuan sami, ingkang nggadahi kekarepan ingkang sami inggih punika kaping sepisan. Kita minangka tiyang Jawa nguri-nguri ngawruhi ngestantunaken lan ngurip-ngurip malih menapa ingkang dipun wastani ageman Jawa. Eka dasaripun sambung rasa dipun giyakaken dipun adegaken minangka menapa jati dirinipun bangsa. Mila ing rikala nggahan samangke kula minangka sulih srira sak sampunipun nepangaken kawula sampun matur bab kawiyatan utawi paguyuban sambung rasa. Dados paguyuban sambung rasa menika namung wadah tetunggilan olah rasa. Lah saking olah rasa menika mengke dipun pilah lan pun pilih ingkang sepuh-sepuh olah rasa dumateng panembah jati ingkang nek dileboni sithik-sithik bab panembah jati sebab nek cah nom-nom niku kan nggih antarane manembah kalih macak niku biasanya sampun macak pun terus nggih dipun giring alon-alon ngantos mangke sami-sami saged paripurnanipun tiyang badhe dhateng pundi to nggih badhe
sowan kayonanipun Kang Maha Kawas. Wong wiwite ora ana besok ya bali ora. Nanging salajengipun sambung rasa sampun dados wadah, sambung rasa kepengin gadahi kekarepan, punya cita-cita untuk merangkul semua kadang penghayat. Tapi sudah dikenalkan, sudah tahu apa sambung rasa, lan sakmangke gegayuhan lan cita-citane sambung rasa niki kepengin merangkul sedaya warga penghayat. Kersanipun napa? Kersanipun kita niki yen to ana ya pancen ana tenan. Kalau mangsa warga penghayat niku kanggone nek mek pemilu diparani kula bae justru lali kabeh. Nah, oleh sebab itu kita tidak mempersalahkan itu karena apa? Memang dari sejak zaman dulu yang namanya minoritas. Dan kita ini kadang lucu. Wong ning omahe dhewe kok malah jadi tamu. Arep ngomong dikira nekake setan. Gelar sajen jare makani setan. Mongko kula ya luntung setan mangan sajen, rata-rata sing mangan ya awake dhewe sejatosipun niku. Inilah yang mendasari kita untuk kita saling bergandengan tangan dengan warga penghayat yang lain. Kenapa Jawa menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat dikesampingkan, dipandang sebelah mata. Ketika ada orang berbusana kados jenengan mesti diarani wah dukun, paranormal. Bahkan ana tanggane loro wis kira-kira kae mesti sing nyampet kabelan dukun apa. Nah, hal-hal demikian ini banyak faktor yang mempengaruhi kathah bab-bab ingkang ndadosaken kok ngantos dipun wastani ngoten niku menapa siji cara politik nggih. Memang wong Jawa niku subih, Pak. Paribasan jaturan wayang niku siti ketumpangan waris tuwuh ijo loyo-loyo. Dan memang pada kenyataan ketika suatu daerah yang memiliki kekayaan baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, maka masyarakatnya akan di-framing untuk menjadi terkucilkan dan terbunuh. Nah, ini kesempatan kita bersama untuk kita saling membuka diri, memperkenalkan diri bahwa jane aku kira ngopo-ngopo. Dan kita mampu menjelaskan ketika ono tonggo teparo atau sanak kadang sedulur itu tekon Pak, Cak, Mas, Kang, Dik, kowe kok pakaian ngono apa? Saya mengalami banyak hal, Pak, apalagi nuwun sewu saderengipun kula atur sekedap saya hidup di kota Pasuruan yang sudah sangat terkenal bahwa Pasuruan itu adalah sebagai basis kota santri, kinepung habib, kinepung pondok, kinepung ustadz, yai, lan santri. Nanging kasunyatanipun kok malah bisa bersinergi, bisa semakin berkembang. Apa yang terjadi karena saya membuka diri. Dan terus beliau kula niku rumiyin nek ngobong buka, ngobong menyang malah tak buka dia. Jadi orang malah jadi pikir ini sapa sing ngobong, iki sapa sing ngobong, sapa sing nekake setan mboten. Jadi memang sengaja saya buka blak. Ketika saya buat sajen, tak buka blak. Bahkan di tempat saya itu sangat jauh dari kebudayaan. Saya bertahun-tahun gelar jaranan, gelar reokan, gelar wayangan. Bahkan ironisnya ketika itu Nyun Sewu, ini ada di sini saya juga. Saya ingat betul saya datangkan reok dan jaranan, semua kampung sepakat. Ojo delok iki nekakno setan. Betul itu, sampai di penging ojo delok iki nekakno setan. Saya berpikir, iki enake piye carane? Wah, akhirnya karena di remaja masjid kampung saya punya graben. Tak selesai ya. Kenapa Pak Dik, kowe tanggapan sekali piro? Sak meter tak undak loro. Tapi pun wis saiki kowe drambeno keliling. Wah, dramben masjid itu kan ajeng. Nah, ini kan dramben mboten enten vokal, Pak. Sing ditaku lagu dangdut, lagu apa sing kira-kira lagu gue. Lah mburi niku kula kei jaranan, mburine dadak merah saya kelilingkan kampung. Wah, akhirnya cah cilik-cilik, wah aku delok, aku melu, akhirnya cah cilik-cilik melu ngumpul kampung. Aku ngene lagi anake setan teko kabeh. Wes, artinya orang tuanya agak ekstrim. Di pertigaan rumah saya diberi kursi,
pamrih bocah cilik-cilik kok bengi ora ndelok jaranan kalih reokan iku. Wah, akhirnya wis apa-apa tetep dolan. Drambenan selesai, setelah maghrib juaranan mulai, isak leren dulu, reokan mulai. Ternyata apa? Kok anak kecil-kecil itu berdual. Lah wong cah cilik dipalang-palangi kursi wae sakmene kursi diciki wae. Belum ngerti foto lho. Waduh. Lah wong tuane suwe-suwe beranake, karepe njukuk malah manggrok. Lah ya tapi nah, ini adalah termasuk strategi kebudayaan kita bahwa ini akar jati diri bangsamu. Jangan kau sia-siakan, jangan kau hina-hinakan, karena perlu kita ingat bahwa bangsa kita merdeka itu sekali lagi berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Belanda akhirnya menyerah? Kenapa asing akhirnya menyerah? Karena kebudayaan karakter daerahnya muncul 1928 muncul Sumpah Pemuda. Bertekad satu, berbahasa, berbangsa satu, tapi tetap mempertahankan adanya mafia. Ini yang membuat Belanda maupun asing itu kesulitan. Sehingga kalau kita teladani ke Belanda banyak pemalsuan tentang lontar, sebetulnya rontal. Kalau orang ini bilangnya lontar dan rontal. Ron ini godong, tal itu aren, siwalan. Nah itu sebetulnya rontal. Tapi masyarakat mengenalnya lontar. Banyak manuskrip sejarah kita yang dibelokkan. Tujuannya apa? Biar orang Jawa, orang Batak, orang Sunda mulai melupakan sejarahnya, lupa leluhurnya sehingga mudah untuk diadu. Kurang lebihnya itu Pak pembukaan yang saya sampaikan. Kalau ada saya tutur yang salah, tutur saya yang menyakiti hati daripada panjenengan sami S2 kula tasih tebih saking saya, tasih tebih saking leres, tasih tebih saking kantosan ingkang pancen saged meranani panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kanthi pungkasi ngatur punika dadi pambukane, monggo kula aturi para kadang pegayah punika paring wawasan, paring pamrayogi pripun pamrih saene kahanan punika. Cekake ngatur kula nyuwun pangapunten bilih mirah meranani panjenengan migunan panjenengan sedaya saking keparipun Gusti. Rahayu rahayu rahayu. Guru kami. Monggo saged memperkenalkan ini kira-kiraan bagian terkait. Monggo. Matur nuwun dumateng panitia sampun paring saderengipun atur salam rahayu 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 tepang kan saderengipun ngapunten nggih kok salam rumiyin duh tinggal sepindah dumateng para sepuh pindah sepuh ingkang kula hormati ugi dumateng para kadang sedaya para penghayat sesambung rasa. Nami kula Indratno Suburwo, kula saking tlatah Gunung Kawi. Kula nate kajibah dados sekretaris HPK selami gangsal taun. Nembe purna sasi Februari tahun kan sampun. Kula nggih nate dados salah setunggaling presidium MLKI tahun 2017 itu. Memang menjadi keperhatian kita, keberadaan kita memang saat ini selama ini sepertinya dianaktirikan. Sebenarnya tidak dianaktirikan, tapi ngapunten wonten Pak Kempalan mriki kalau badhe matur pangarso kita yang memang tidak bisa memberikan tulodo dengan kita. Pecahnya MLKI dan HPK itu menunjukkan bahwa para pangarso penghayat itu hanya melik gendong lali, sehingga kita terpecah-pecah. Padahal panjenengan sami itu nggak mikir itu, yang penting bisa ngumpul dan kita bersama-sama. Tapi faktanya tidak. Kalau badai paling atur
paguyuban penghayat yang terdaftar di Departemen Direktorat Jenderal Kepercayaan itu, yang terdaftar yang Menkumhamnya ada itu kurang lebih 168. Dan yang tidak ada jumlahnya ratusan. Kemarin kita diskusi kumpulan dari paguyuban kepribadian bicara soal Daun Sejati dan juga Kurtilayon. Itu juga nggak tuntas. Di satu kelompok, lah kamu bukan penghayat, KTP-mu bukan penghayat, gak usah ngomong Kurtilayon, gak usah ngomong bicara soal Daun Sejati. Padahal banyak orang-orang yang berKTP kan agama, tapi dia seorang kepribadian sejak muda. Dia mau dimintakan Daun Sejati. Maka ujung-ujungnya kesimpulannya ya, yang penting kita orang penghayat harus bisa memberikan suatu ketentraman di masyarakat. Kita nggak boleh memaksakan orang, tergantung keluarganya toh. Misalnya keluarga saya meninggal atau saya meninggal, kalau anak saya menginginkan Kurtilayon dengan cara keluarga itu, maka kita nggak bisa menentang. Saya punya teman juga, karena saya ngepunten, karena saya dulu bekasnya mantan sekretaris, jadi berteman dengan banyak paguyuban dan para penghayat di bidang yang lain, tapi hampir praktis sama. Maka apunten, saya tidak menyinggung siapapun di sini, hanya memberi satu penjelasan yang netral dan fair. Nah, ini benturan dari kita. Maka bagaimana supaya eksistensi kita ada? Ya, seperti Pak kumpulan ini harus selalu bersama-sama, jaga gotong royongan, guyub rukun, terlepas itu mau penghayat mau sinkretis kek atau menghadiri yang murni kek, semua sama. Jadi cara doa kita, mohon maaf, memang nggak harus ditonjolkan siapa-siapa. Kalau saya sering melakukan kegiatan bersama dengan teman-teman penghayat dengan cara hening saja. Hening menurut Kapitayan piyambak-piyambak. Saya kira dengan dan itu hening itu adalah saya nggak menjelaskan secara panjang lebar tentang hening, tetapi ada sesuatu jawaban yang paling bisa diterima oleh semua pihak. Ya selama ini penghayat, kudu ini lah, itu nggak ketemu. Ya, kalau penghayat kepribadian ya punya cara sendiri, perjalanan punya sendiri, pangestu punya sendiri, wilujeng punya sendiri, dan mungkin Sabto Dharma punya sendiri, silakan. Ketika panjenengan di kumpulan panjenengan piyambak-piyambak, ya menurut yang anjing lakukan. Tapi ketika kita bersama, hening satu-satunya jalan untuk memberikan satu kebersamaan kepada kita semua. Itu cara-cara kita. Sehingga eksistensi itu harus ada. Caranya lah kita harus selalu mengadakan kegiatan, selalu kalau bisa, entah itu berapa tahun sekali, pertemuan, kegiatan, sharing, itu sangat perlu. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas penjelasannya. Saya senang sekali bisa berada di panjenengan, bisa kenal kepada panjenengan baru tahu namanya, cuma satu dua yang tahu, tapi kalau tidak saya ingin berkata diri tadi sama saya itu. Bila ada alputul kata saya pernah ini yang baru menuju kepada teman-teman kami, berhubungan dengan kami. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita bertemu lagi. Kalau poin-poin yang bisa kita petik dari pembicaraan tadi, saya jujur senang sekali bisa melihat gunung es yang tidak terlihat. Ternyata permasalahan di negeri ini terkait hak-hak warga penghayat masih banyak PR yang perlu diselesaikan. Iya, betul sekali. Terima kasih Bobo atas perspektifnya, dan bisa disambung kepada yang lainnya yang mungkin bisa memberikan gambaran yang lain lagi. Jen, Bobo. Matur bangun matang kalau kadang saking arti sambung rasa ingkang sampun paring wekdal dumateng kula sehingga kita saged makekal kenalan bapak bidang punapa. Kepangaken kula
Juli saking Paguyuban Sapodharma. Berkaitan dengan ingkang dipun aturaken saderengipun Bapak saking saya ada sedikit masukan ya mungkin ya, yang mungkin bisa ditindaklanjuti nanti ya. Jadi berkaitan dengan pendidikan budi pekerti ya, kebetulan saya sendiri sebagai dijo saking saking penghayat kepercayaan. Memang untuk pendidikan budi pekerti itu memang harus ada apa ya, step-stepnya. Jadi untuk step mungkin fase pembelajaran ya bagi anak-anak, bagi balita sampai anak-anak, mungkin bisa dikatakan itu sebagai fase kesadaran diri. Jadi bagaimana kita itu mengenalkan sebuah warisan dari leluhur itu sejak dini. Taruhlah mungkin sejak apa ya, di dalam lingkup keluarga kecil gitu ya, itu kita ya membiasakan. Memang awalnya bisa dikatakan kalau kita itu membiasakan sebuah anak itu untuk mengenal tentang warisan dari leluhur itu apa saja sih. Mungkin ya awal-awalnya ya itu tadi kan sesuai dengan fase pertumbuhan anak-anak ya. Itu mungkin fase-fase awal kita kenalkan mungkin bagaimana tentang konsep ketuhanan sehingga anak-anak itu bisa menerima kita itu untuk melebur menjadi sebuah apa ya, kebinekaan itu bagaimana. Nah, mau nggak mau memang karena lingkup mungkin di sekeliling kita itu kan banyak macam-macam ya, dan kita pun kan harus bisa adaptasi ya. Enek sing suarane A, suarane B, suarane C kan gitu. Itu bagaimana kita bisa memahamkan bahwa suara dari tetangga-tetangga sebelah itu seperti itu. Nah, bagaimana kita yang sudah dari sejak zaman dahulu ya, itu ketika orang luar masuk ke sini kita selalu welcome ya. Itu bagaimana kita membentuk atau mengenalkan kesadaran seperti itu. Kados ingkang dipun napa niku? Ingkang dipun aturaken Rama kala wau. Ya mau nggak mau bagaimana memancing kegiatan yang sekiranya itu tidak kita itu golek iwak aja sampai budak iwake, budak kolame lah seperti itu. Itu mau nggak mau memang awalnya itu membentuk sebuah kesadaran itu memang sebuah apa ya, ibaratnya sebuah paksaan bagi anak kecil itu. Tapi seandainya nanti itu sudah bisa mendarah daging ya, hal-hal seperti itu untuk berbaur istilahnya berkebinekaan ya, saya yakin nanti itu kebiasaan itu akan membentuk dari pola pikir dari anak-anak pada fase itu. Ya biasanya fase balita anak-anak itu kan biasanya apa ya, sampai usia kelas 4 atau 5 SD gitu ya. Terus yang kedua itu adalah fase dari jati diri ya. Jadi ketika sudah menginjak usia kelas 5, 6 sampai SMP atau mungkin pertengahan SMA ya, itu tadi kan istilahnya masa puber ya. Masa puber itu adalah masa biasanya dikatakan masa pencarian identitas diri ya. Nah, kadang
karena ruang lingkupnya itu sudah terlalu luas ya. Mungkin kalau fase anak-anak itu ruang lingkupnya masih keluarga, itu kan masih bisa dikendalikan ya istilahnya sama keluarga. Ketika sudah fase anak-anak ke fase remaja, itu kan masa puber, itu kan pencarian identitas. Nah, dalam pencarian identitas itu kan kita harus mengenalkan setidaknya jati diri. Jati diri yang bagaimana? Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak pembicara sebelumnya itu ya. Bagaimana kita itu supaya kita itu dengan apa yang kita yakini tentang warisan dari nilai-nilai leluhur itu, kita bisa percaya diri. Enggak kados Romo aturaken wau. Ya wis upama ana kegiatan ya dibuka blak ngono wae. Jadi itu karena fase supaya apa? Dia tuh bisa menilai bahwa memang budaya Jawa itu adalah selalu welcome dengan siapapun dimanapun, kan seperti itu. Maka dari itu sebagai penutup aja ya, itu jangan sampai fase-fase itu nanti terbalik ya. Jadi fase mulai dari fase anak-anak itu kesadaran diri sampai jati diri, sampai membentuk rasa diri, rasa percaya diri itu supaya nanti bisa membentuk generasi sebagai penghayat itu punya identitas yang jelas sebagai nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur itu bisa jelas seperti itu. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Rahayu, rahayu. Matur nuwun Bapak. Rahayu Romo. Rahayu. Rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggih. Rahayu saged dumadi. Nyuwun sewu Rama Surya, nyuwun duka ingkang kathah. Monggo sadèrèngipun kula matur kathah dipun tepangaken. Ingkang sudra mastani dumateng kula pun bima. Saking Kalipare kletang sepuhipun asih. Nyuwun duka Rama. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pamit dumateng Rama Surya ingkang rikala semanten sampun putusan dumateng panjenenganipun Rama Semar sampun rawuh wonten ing rompok kula. Mangke kemawon bilih wonten adicara ingkang mirunggan, bilih krana menika ngengeti kita tansah bangun kapitayan ingkang wonten Nuswantara Jawi umumipun khususipun Jawi umumipun Nuswantara. Mangke bilih saged kata-kata ingkang Jawi langkah saged dipun rawuhaken. Kala-kala wingi yektosipun saking Pagaruyung menika kibadhe rawuh ananging bilih Gusti dereng keparengaken menika wonten alangan putranipun menika badhe nyabrang dipun napa mobil sehingga mlebet rumah sakit sehingga mboten saged rawuh kangge duka ingkang kathah. Matur nuwun saged matur gunging panuwun dumateng Rama Surya sumrambahipun dumateng kadang-kadang saking sambung rasa ugi dumateng kadang-kadang penghayat ingkang litu ingkang bedal samake samangsa hanguyung-uyung hanging-uyung kajatipun kadang saking sambung rasa. Babagan menika sak sampunipun kula panjenengan jumangkah wonten srawung ingkang radi wiyar wonten kulawarga monggo kita wiwiti dumateng putra wayah anak dan cucu kita kenalkan dengan yang sebenarnya tata krama dan yang lain sebagainya berpekerti itu tadi. Nah kita ngatur Romo bila kula lajengaken iki mungkin telas kula piyambak monggo kata kula kata ngaten nggih dados ngaten pisan malih bilih wonten kelati ngatur ingkang kiraan jupono kula nyuwun sewu ing pangaksani. Rahayu 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 Dumadi Rahayu satu.
Ya Pak, Ribun. Kalau dari jawaban Bopo tadi, ada yang bisa dikerucutkan mungkin? Jadi untuk kadang menghayat diharapkan ketika sudah berkumpul tidak ada lagi kita sama. Oke. Senajan digigit rasanya beda. Balik. Asik. Dilihat berbeda, digigit sama. Oh iya. Saya nggak biasa gigit-gigitan jadi nggak. Ada. Jangan sekarang Mas. Oke. Tapi ada satu hal yang menarik nih Mas Hani dari jawaban Bopo dari Sapu dan tadi J, itu mengenai bagaimana kita sebagai orang tua itu memberikan contoh kepada anak kita bahwa ketika saya menjadi seorang kejawen, saya bisa menunjukkan banyak perubahan di dalam kehidupan berkeluarga. Kalau misalnya menjadi ayah yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, memberikan banyak contoh-contoh yang baik seperti itu. Nah, tentunya itu menjadi kunci sebenarnya sih, bahwa kita tidak perlu memaksakan bahwa kejawen itu gini, ajaran seperti ini tidak perlu. Kenapa? Karena kalau anak-anak itu kan dia pemahamannya juga belum sampai ya Mas Handa. Jadi kita berikan contoh perbuatan baik. Tapi saya kira tidak hanya anak-anak, di luar bermasyarakat kita juga tunjukkan bahwa kita sebagai kejawen ini loh jadi diri kita, menjadi orang yang berbudi pekerti yang luhur, kelas AC, pemegang teguh sopan santun, toto kromo dan suposito. Terlebih untuk anak-anak ini pada fase balita lebih cenderung belajar secara visual. Paling tidak melihat keseharian orang tuanya melakukan sembahyang dengan cara Jawa itu sudah salah satu cara untuk memperkenalkan pada anak-anak. Oh iya, leres itu. Karena anak saya itu dia umur 8 tahun. Kebetulan saya dari Katolik tadinya. Nah, cuman anak saya itu udah umur 8 tahun dan sudah sering setiap hari melihat saya sembahyang dan sebagainya, melakukan ritual haji dan sebagainya. Sehingga anak saya itu tahu bahwa saya agamanya beda sama istri saya dan dia sepertinya. Bahwa saya itu agamanya agama Jawa, karena dia betul. Jadi kalau ditanya teman-temannya, agamamu Katolik ya? Iya, tapi papaku enggak gitu. Loh apa? Agama Jawa. Apa itu? Ya agama Jawa, pakai bahasa Jawa. Gitu aja nggak ngerti. Saya di dalam rumah nih ketawa aja. Seperti itu. Tapi ini kita sudah ada tiga komentar tadi ya, 3 pendapat. Mungkin ada bolehnya mungkin Romo juga bisa memberikan pendapat. Oh iya, oke. Oh oke. Monggo Bapak. Nuwun sewu dumateng para rawuh sedaya. Laturaken salam rahayu. Sagung Gusti. Matur sembah nuwun sanget dumateng Rama Surya ingkang mangasanipun pakempalan sambung rasa ingkang mapan wonten Pasuruan nggih Rama. Matur sembah nuwun dipun tepangaken kula paring asma Didik Minasno. Nggih. Kula saking aliran kebatinan perjalanan. Nggih, ingkang kula hormati para sesepuh, para pepunden dan para rawuh, Bapak, Ibu sedaya lan adik-adik sedaya ingkang sampun matempa wonten papan palenggahan mriki sak wonten pantai ngatep mriki tempal sesarengan sambung raketan kedadangan mugi saged salamnya kita nyambungaken kedadangan. Nggih, matur sembah nuwun nggih kula sekedhik Romo lan kadang-kadang sedaya mengenai penghayat kepercayaan mbok pilih mungkin bahasa kula campur mau nggih kepados kowe ngoten masih bahasane gaduh-gaduh nggih. Tentang penghayat kepercayaan ini memang masih
punya PR banyak. Karena saya antara penghayat kepercayaan dan budaya itu mestinya beda. Karena apa yang disebut kepercayaan, apa yang disebut kejawen. Nah, ini kalau ada pertanyaan kan kita sebagai pelaku kan harus bisa menjabarkan. Gitu. Karena ada pertanyaan seperti itu. Kalau budaya itu sebenarnya menurut pemahaman saya, ya saya mohon maaf mungkin tidak tepat atau kurang tepat. Mungkin nanti bisa dilengkapi supaya saya juga mendapat wawasan. Karena budaya itu budi dan daya manusia, ya sehingga terciptalah suatu peradaban. Jadi leluhur kita ini sudah mengenal tentang budaya. Nah, budaya ini karena dari olah budi dan daya itu kekuatan lahir diwujudkan dalam suatu perbuatan yang nyata seperti adanya sesaji. Itu karena karya dari dalam diri. Karena budi itu ada di dalam diri kita. Sehingga diwujudkan, diimplementasikan bagaimana sehingga terjadi suatu sastra yang memiliki makna, tujuan yang jelas gitu. Ini menurut saya, pendapat saya seperti itu. Kalau kepercayaan itu apa? Karena ini saya pernah ada pertanyaan seperti itu di waktu saya di instansi, terutama di kepolisian. Karena waktu itu KTP saya straight gitu aja, tidak ada agama, tidak ada agama, straight. Itu 2013 Pak, saya ngurus KTP itu straight. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa kok tidak ada agamanya gitu. Ya, ini saya jangan mau jawab bagaimana, saya mau menjelaskan bagaimana supaya bisa diterima dengan yang tanya ini. Ya, saya jawab, oh iya Pak, saya memang tidak memilih suatu agama yang ada, tapi saya punya keyakinan. Saya sadar bahwa saya punya keyakinan bahwa saya hidup ini karena kuasanya Tuhan. Jadi karena di situ strip saya sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Nah, kepercayaan itu apa? Kepercayaan itu kesadaran atas dasar percaya bahwa saya hidup karena kuasanya Tuhan lantaran ibu dan bapak saya. Itu saya berikan pemahaman seperti itu, dan ternyata dia bisa menerima. Lalu banyak pertanyaan itu karena mereka itu menyamakan dengan agama, penghayat kepercayaan ini disamakan dengan suatu agama. Lalu nabinya apa, kitabnya apa, seperti Dawe Romo ini tadi gitu. Jadi kita supaya bisa memberikan penjelasan secara logis dan bisa diterima ini. Ya saya jawab, kalau nabinya penghayat kepercayaan ini saya tidak berani menyebut nabi, tapi saya tanya dulu ke Bapak, kalau nabi itu menurut Bapak apa? Gitu. Oh panutan Pak, oh gitu. Kalau panutan saya punya Pak, tapi saya tidak berani menyebut itu nabi. Nah terus apa Pak panutannya penghayat kepercayaan itu? Ya karena penghayat kepercayaan ini sumbernya dari diri kita. Diri ini lahir dan batin kita konkret ini, nah namanya diri ya, ada batin ada lahir, itu diri. Ya saya beri pemahaman kalau panutan hidup saya mulai saya masih di kandungan sampai sekarang ya bapak dan ibu saya. Itu sebagai yang saya ikuti, yang saya anut, tapi saya tidak berani menyebut itu nabi, nanti salah menurut mereka. Mungkin itu Romo
kadang-kadang sedaya mbok bilih wonten kladuke ngatur pangandikan kula ingkang kirang nuju prana dumateng panggilihipun para kadang sedaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu. Kalau menurut Pak Aloy, kepercayaan dan budaya itu apa? Oh, iya. Kalau menurut saya, baik kepercayaan ataupun agama tidak bisa dipisahkan dari budaya. Karena menurut saya budaya menghasilkan apa yang itu menjadi kepercayaan dari masyarakat itu, sehingga kita bisa menemukan berbagai banyak bentuk agama kepercayaan di seluruh dunia sesuai dengan letak geografis mereka masing-masing, di mana ciri khas mereka itu ada sendiri-sendiri seperti itu, sehingga ya menurut saya kita tidak bisa memisahkan antara agama dan Sambung Rasul sendiri pun. Kalau ada yang mau menyampaikan ide, gagasan, wawasan, monggo dipersilahkan. Oke. Saya terkait tentang undang-undang kebudayaan atau kebudayaan. Ya, pemerintah itu sudah punya persepsi sendiri tentang kebudayaan. Kita bisa bernarasi apapun tentang kebudayaan, tetapi negara kita itu sudah memiliki persepsi sendiri, yang itu tertuang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu yang nomor 17 tahun 2019. Jadi kalau kita maju ke formal hukumnya, ya maka kita harus masuk di wilayah itu. Jadi betul kata Mas tadi itu, bahwa di dalam kebudayaan juga ada kepercayaan, ada juga tata cara hidup kita. Ingat tentang hal-hal yang terkait tentang hal itu, bagaimana cara pemerintah memandang kita dan bagaimana persepsi kita. Ini yang nggak pernah ketemu. Jadi itu. Terus kedua, tadi saya juga sedikit menjawab, mohon maaf. Saya juga banyak teman, salah satunya adalah Mas Cahya, itu adalah dosen di ITS. Itu juga diperintahkan untuk membuat kurikulum tentang budaya berbagi. Namun hingga saat ini pun belum sampai tuntas, sehingga belum bisa disampaikan kepada pemerintah. Karena apa? Kan sekarang dari awal pangarso kita, baik itu di MLKI dan penghayat di HBK, tidak selalu bersatu. Saya kira ide dasarnya eksistensi, yaitu sering berkumpul, sering mengadakan kegiatan, tapi di ruang lingkup kita, selain kita bakar dupa atau bakar menyan atau langsung sesaji, cara penampilan kita pun kita tunjukkan. Eksistensi kita adalah kita tunjukkan. Jadi nggak perlu malu dengan kita pakai baju tradisi kita, gitu kan. Matur nuwun, monggo, rahayu. Rahayu Marco. Jadi untuk tahun besok kita ngadakan kumpul-kumpul lagi di tempat terbuka seperti ini. Bawa anak-anak pakai pakaian Jawa semua, terus kita campaign melalui media sosial. Oh iya. Itu satu paket ya. Oh iya, bagus. Keren. Saya dukung. Dan memang menarik sekali bahwasannya kita sebenarnya tidak perlu takut untuk menunjukkan jati diri kita melalui budaya, yaitu cara berpakaian kita. Nah, kalau saya ada ada hubungannya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau saya di Jakarta itu ada komunitas berkain Nusantara, di mana mereka mengumpulkan para remaja-remaja untuk berkain. Nah, entah dari kain batik atau kain ulos atau kain tenun, apapun itu. Kebetulan di Jakarta itu ada komunitas Suara Gembira dan Remaja Nusantara, itu komunitas berkain. Terus saya juga tahu itu ada komunitas perempuan berkebaya Indonesia, atau komunitas pecinta budaya Nusantara. Saya besok mau bikin komunitas Jawa Cover. Mantap, oke. Berarti kalau Mas Hani pengen bikin komunitas Jawa Cover, tiap hari berkain dong. Iya.
emang boleh dokter berkain? Saya belum pernah ngeliat dokter berkain loh soalnya. Tapi saya tiap hari mengganti untuk topi beda itu saya ganti dengan mudah. Hah? Pakai ikat saya tiap hari Waktu operasi? Iya. Oh, mantap! Luar biasa, sama. Kan secara SOP tidak menyalai karena Oh, gitu. rambut ini kan harus dijaga kebersihan. Ya. Anjir. Kulit kepala kita sehat, berpikir sehat, Anjir. hidup kita akan sehat. Oh, iya. Mantap. Nanti kalau bikin komunitas di Jakarta saya ikut. Ya, karena kebetulan kan kalau di Kejawen itu melakukan apa yang kita ketahui agar tidak menjadi konsep kan. Melakukan secara nyata dan kebetulan memang saya kira bukan kebetulan ya, tapi saya kira udah hampir 3 tahun itu saya selalu berkain kemana-mana di Jakarta. Mau ke mall kayak mau kemana gitu. Awal-awal bapak ibu saudara-saudari itu memang risih. Kenapa risihnya? Karena kita jadi bahan lihat-lihatan orang gitu kan, dilihatin mau kondangan lu kemana gitu. Tapi saya udah bodo amat, cuek aja gitu. Dia baru berkain gitu sampai pada akhirnya semua menerima. Dan kadang-kadang kalau teman-teman saya itu lagi gak ada kain di mobil terus kok gak berkain gitu kan. Itu ada satu nilai positif itu kan, kok gak berkain. Nah kan ciri khas sebenarnya. Kok nggak berkain bukan masalah ya? Tapi keren sebenarnya. Kalau kita bicara budaya Indonesia itu indah sekali. Dan saya masih ingat satu, bagaimana berkain itu menginspirasi teman-teman kerja saya. Karena saya kerja di sekolah, kita mau bikin acara wisuda untuk anak-anak grade 12. Itu temanya pada saat itu Nusantara dan semuanya berkain. Luar biasa gitu. Murid-muridnya semuanya berkain, guru-gurunya semuanya berkain. Sampai kita foto-foto, bikin video dan pakai sosial media. Itu keren sekali. Ya. Anjir. Dirayu karena sudah sampai apa yang tidak ada positif. Sudah surat. Jadi saya ini dari tahun 2000-an. Di saat 2000-an ini keberhasilan berhijab nasional. Saya gendeng, kemana-mana. Saya memadukan antara hem dan jarian. Lewat kobong kita tahun piro aku lali. Itu gitu. 2012 atau 2014 kan nggih. Belum lampah Pak, nglewan gawe jari. Gumun Pak. Ah, yang kok ndamel jari. Mbak niki mlinggo kan dipindhahen-alun niku nggih. Alun-alun. Saya tahu bulan iki bakulan jari, aku gawe jari malah kok paidul. Ora jariku kepayoni seneng aku. Itu satu. Saya ada acara di kementerian di mana saya jarian. Yang menerima tamu bilang, ono desainer. Sampai saya makan dengan istri saya di, oh enggak berani, karena dia sungkan sama bodak saya. Saya makan sama istri saya di sebuah restoran, sampai yang punya itu turun, Bapak desainer ya? Kenapa Bu? Anak saya mau menikah, saya minta gambaran gimana ya? Iki aku malah enak mana? Ya. Itu saya awali dari tahun 2000. Kok undangan di Pasuruan, Pak. Pasuruan itu undangan rata-rata sarung. Saya mulai di atas pakai kemeja, bawah pakai jari. Dan itu jadi tren akhirnya anak-anak. Ya, makanya identitas diri ini kita bilang masalah aspek hukum. Sebetulnya dengan putusan MA, tanpa ada putusan MA, saya ketemu beberapa peneliti, termasuk diantaranya Dr. Yanto ini salah seorang sesepuh di MIB Universitas Brawijaya yang merangkul saya untuk tampil di beberapa eventnya. Saya masih mundur. Saya bilang begini, saya ingin berperang dengan cara saya. Makanya iseng-iseng saya buat channel YouTube ini yang akhirnya menjadi ini cara saya untuk menyampaikan ke masyarakat. Tapi kita matur nuwun banget dengan adanya saran-saran dari panjenengan Pak Jansen. Saya mengharapkan Pak, sebetulnya saya itu cuma nakal-nakal sedikit. Mas, gimana kalau acara SR kita ini ngerawurnya para penghayat-penghayat? Maksud saya sama. Saya ini dipaksa jadi dewan penasihatnya MLKI. Saya dari awal sudah bilang, biyen aku kan jadi HPK, saya kan jadi MLKI. Sebetulnya bukan wadahnya.
tapi wong-wong aneh. Orang-orang yang wah bedo eker seneng ngarep sapa? Masalahnya duit, Mas. Ya diantaranya itu. Makanya saya ingat betul pesan Suwargi mbah saya. Kowe nek dadi pengarep urung sugih aja dadi pengarep ndak marang entek sing iso. Sehingga mbah saya menanamkan prinsip orang Jawa kolonial bukan milenial. Kowe wong Jawa tetap kudu kerja. Nah, kalau kamu tidak bekerja, yang terjadi seperti itu. Makanya kita kembali seperti Dawuh Bung Karno lah yang namanya Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian budaya bangsa. Kita menjadi contoh orang Jawa, jangan numis kita orang Jawa. Makanya saya kemarin ketika ada acara MLKI ini, ada orang Dirjen Penghayat, nggak wis ini data dari Dirjen Penghayat. 80% warga Penghayat itu miskin. Tak balang kursi wedok, tak jarno kok nyokit. Data tahun piro yuk. Makanya itu saya gagas bahwa Bapak Penghayat Sambung Rasa sing duwe kreativitas tampilkan. Ternyata kok luar biasa. Sambung Rasa iki isine wong ngomong-ngomong kentir-kentir niki rencanane FPJ Pak, nyanyi FPI. Kelompok bela Jawa. Jawa radikal. Ternyata kita kumpulkan Pak di sini berbagai macam karakteristik, berbagai macam latar belakang yang saya awali dengan iya ya mbahku biyen ngono. Kenapa mereka berkata mbahku biyen ngono? Karena tidak pernah ada mewariskan dengan penerjemahan yang jelas. Ngopo kok nggak jeneng abang? Ngopo kok nggak endok? Kenapa kok pakai ubur rampis seperti ini? Padahal ini kan filosofi yang butuh penerjemahan. Ya mana mungkin lah kita mau mengadakan sesuatu ritual, gelar sesaji nggak tahu maknanya. Nah ini akhirnya butuh orang-orang seperti panjenengan yang harus mulai mencoba. Saya itu Pak 1000% sangat tidak sepakat dengan pendidikan yang sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Gurunya rangkai contoh. Padahal dulu bapaknya Profesor Sri Mulyani itu dulu mantan rektornya UNES Semarang. Kalau dibilang kurikulum tentang budi pekerti tidak ada, itu salah besar. Tahun 80-an kita sudah punya Profesor Budi Pekerti pertama kali, dan itu hilang kan. Karena sekarang saya masih agak bersyukur dengan putusan MK yang 2016 atau berapa itu akhirnya muncul seperti beliau ini. Jadi sudah dirumuskan buku pedoman pendidikan Penghayat terhadap Ketua Yang Maha Esa dari tingkat SD sampai SMA, dan sekolah-sekolah negeri sudah mulai memberikan ruang-ruang. Makanya saya Kadang Sambung Rasa, kalau anaknya beraliran kepercayaan dilarang, monggo kita beri surat rekomendasi. Saya berani tuliskan dasar hukumnya. Asmungkoro di sini sudah ada Mas Sunar, itu anaknya sekarang sudah mengenyam SMP ya Pak, SMP, dan sudah mendapatkan ruang sendiri dan guru sendiri, kebetulan gurunya Pak Jazuli. Yang kedua Pak Jakarta apa? Pak Jatno Waluyo, putranya SMA. Kan dulu gak karuan. Saya ikut ayah saya Jawa. Sampai ustadznya pusing, bapaknya datang ke saya terus pun diro budalo, sopan sampaikan. Akhirnya sampai SMA sekarang sudah mendapatnya. Nah inilah gerakan saya di dalam gorong-gorong kepercayaan. Sudah banyak warga Sambung Rasa yang saya beri surat untuk beralih KTP. Itu monggo. Kita memang prosedur hukum jalani, legal formalnya kita laksanakan, tapi yang dinamakan keteladanan di rumah ya kita harus praktekkan. Jadi kita di rumah ojo malu. Bakal dukung orang bakal gundule tangganya. Jalani saja. Nah inilah makanya saya menggagas ini, Bapak, menggagas ini tujuan saya. Ayo dilanjutkan. Ngurupi lambene tapi setahun kas ya rugi Pak Niso, setiap bulan malah ngadakan pengkumpul seluruh Penghayat, monggo. Kita Sambung Rasa siap diundang, bahkan dimanapun kita buat kuliah dengan baru apa yuk kita bersama. Saya siap, saya itu jarang di rumah. Itu dulu nganjuk, ono masalah ning kita budal di tanah Ponorogo budal Ponorogo.
Tujuan saya apa? Memberikan support, memberikan semangat bahwa kita dilindungi Undang-Undang Dasar dan turunan-turunannya. Hierarkinya kan banyak itu. Tapi yang pasti Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa setiap warga negara itu dijamin. Tapi ini udah nggak usah dirembuk. Yang penting ayo kita sekarang menjalin kerukunan kepada semua kadang. Kita hilangkan kotak Sako Danmo, hilangkan kotak Kapribaden, hilangkan kotak Kusumo Androwino, hilangkan kotak HPK, hilangkan LDA dan apapun, hilangkan saja sudah. Ini kan kepentingan elit. Kita ini orang cilik, Pak. Kita orang cilik harus bersatu, satu tujuan, satu rasa agar budaya tetap hidup di masyarakat. Saya pakaian ini Pak Gubernur Bapak, saya pengen ayo kita biasakan seperti ini saja. Saya pengen dari wong Jawa terus aku tak ada bisa biasa wae, si penggede dan taruh. Makanya saya sekarang sudah jarang pakai beskap, sudah jarang pakai yang ribet-ribet. Saya pengen pakai yang iki lho wong Jawa, ya surjan, akan jarikan kadang murah. Ayo sing iso pun wae, sing gede dan taruh. Selesai. Monggo nggih kirang langkung mekaten niku. Kula nek enten lupute nyuwun pangapunten, sampun didhawuhi Bapak Seking Kesultanan Buton. Terima kasih. Ibu dari Kasunanan Solo juga matur sembah nuwun rawuhipun nyuwun pangapunten nek enten lupute sedaya kemawon matur sembah nuwun kula boten saged maringi napa-napa mangke sasampune adicara niki kula aturi sedherek sak wonten-wontenipun lan kula nyuwun kanthi sanget besok kanggo rasa tawang diundang ketika panjenengan punya form apa. Kita perjanjian ngatur selalu dan luputin nyuwun pangapunten. Ya sudah, yang penting saya mohon maaf kalau dalam penyambutan memfasilitasi ini kurang menuju krono. Saya mohon maaf kenapa saya buat setting seperti ini. Saya pengen kembali seperti taman siswa. Taman siswa dulu pendidikannya begini, tidak ada pendidikan tersentral satu ke sana seperti zaman Belanda. Itu kan pendidikan peninggalan Belanda. Kenapa Bapak dari Bu Sri Mulyani dulu diberhentikan dari UNESA Rektor UNES Semarang? Karena dia memperjuangkan lagi sistem pendidikan seperti zaman Orde Baru. Ini ayo kita kembalikan forum diskusi. Tidak ada narasumber, tidak ada orang pintar, kabeh kodoh. Itu taman siswa. Kita kembalikan itu nanti. Monggo engkang badhe matur napa monggo kelaturan kula. Ada usul ini, Rahayu kepada para kadang sekalian pun panggilan itu sekalian Pak Sunat matur aturi matur dengan panjenengan terima kasih lan saha antun selamat dumateng sedaya kadang penghayat. Kita adalah Indonesia, kita adalah Pancasila. Kita bukan suatu bentuk yang mau kita pisahkan. Kita adalah tidak ada lagi, tentunya kita akan bertikai masalah Satu Dharma sebenarnya dilakukan beliau Romo Suryo. Tidak kita bertikai Kapribaden atau Ranestu, tapi tidak adalah Jawa, kita adalah Pancasila. Kita sering bilang NKRI harga mati, tetapi bagaimana pelaksanaannya nyata dalam kehidupan kita. Dan juga kalau kita sampaikan dan kita benar-benar bersatu bersama dari para sesepuh yang semuanya sudah hadir menyampaikan dari apa yang sudah beliau utarakan. Tentunya seperti awal buka di hari ini, kesadaran secara pribadi kita gugah, kesadaran bagaimana tumbuhnya jiwa Jawa Wijiwaja dari wilayah yang saya disampaikan Romo saya, Romo Suryo Prawiroyudo. Tentunya pribadi yang dulu saya juga dibesarkan dan juga saya berkecimpung dalam sesuatu di kalangan-kalangan yang ngiwo, bukan sebelah ya, ngiwo. Kalau sesuai dengan apa saya alami, tentunya panjenengan nggak usah bertanya dulu saya siapa. Namun dasar dalam diri saya adalah Jawa. Terbukti setelah masuk dalam suatu bentuk keorganisasian, masuk dalam bentuk bagaimana, tetap dalam diri saya tidak bisa menerima.
Astagfirullah Gusti, Tuhan menuntun saya dan saat diperlukan oleh beliau dari bapak saya dan juga romo saya yang senantiasa beliau saya hormati. Itu adalah tentunya sesuatu yang benar diberikan oleh Tuhan untuk menghantarkan Jawa ini menjadi Jawa yang benar-benar kasunyatan. Dan tentunya mari kita semuanya berpikir beliau Romo Surya sudah memberikan suatu bentuk walilah Sambung Roso dimanapun bisa untuk berkomunikasi dan bisa menyambung tali persaudaraan, punya tumbuh dengan sambung rosonya awak di podo kita adalah saudara, kita adalah benar-benar para generasi penerus bangsa ini, khususnya bangsa Jawa yang ada di Nusantara. Kita adalah NKRI Indonesia adalah kita bersama, Pancasila adalah kita yang benar-benar laksanakan dengan benar-benar bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Terima kasih. Maturun mungkin asa guyub rukun sedayanipun, tentunya tidak ada satu bukti palsuan di antara kita. Tresno kang tanpa citra, tentunya rahayu mardika. Rahayu mardika. Nambah cerita sedikit. Bapak Sunar ini anaknya agak ekstrim. Anaknya SMP kelas 1 nih. Jaluk ganti jeneng. Mergo biyen jenenge sapa? Pokoknya jenenge rada Arab, Pak. Arsen Ibnu Faiz. Minta ganti ke saya, ya wes tak kayak jeneng saja. Bapaknya ya nekat langsung gawe gugatan ke pengadilan ganti nama, karena hanya persidangan tunggal itu kan cepat. Bojone yo gleleng, ditekoni karo hakim, "Bu, kenapa anaknya mau ganti nama?" "Anu ya, Pak, jenenge kearap-arapan." Ya, ini artinya kita patut bangga bahwa ternyata sebetulnya ketika kuncinya satu, Pak. Orang-orang seperti Pak Sunar, Pak Juli dan lain butuh teman sebetulnya. Ketika kita mau turun, ketika mau ke lapangan, saya itu selalu menguatkan, Pak. Ada masalah ini saya datang. Jujur, Pak, saya ini di Sambung Roso itu saya bilang, aku dukung pemimpin, aku tak jadi pamong. Nah, intinya begitu. Dan ternyata, Pak, kalau kita gali sebetulnya sahabat, kenapa saya akhirnya setuju dengan usul teman-teman Mbok gawe YouTube. Sebenarnya saya males dulu, ngopo. Ternyata setelah saya mendengarkan banyak masukan, termasuk orang yang sangat personal sama saya itu namanya Dr. Yanto yang saya ceritakan tadi, semangat loh, orang ngopo. Dia penelitiannya di Jepang itu meneliti tentang budaya. Jadi budaya itu akan memakan. Jadi budaya modern akan memakan budaya yang lama. Dan tugas kita sekarang bagaimana mempertahankan budaya, melestarikan budaya, menghidupkan budaya. Ternyata, Pak, jujur, ini ada kadangsa namanya Pak Askan itu. Pak Askan itu tukang ukir di Jeporo, Pak, dan itu satu-satunya yang masih ngukir relief atau mengukir patung. Ternyata ditandingkan sama Cina, sama Amerika, wong Cina itu wedine ra karuan karo Pak Askan. Karena apa? Jenengan kalau lihat di media sosial itu kan ukir Cina kayaknya bagus banget ya, Pak. Pesennya ning gurinu lho, Pak. Ya, beliau itu. Jadi kita ditipu media sosial. Makanya perang media sosial sekarang menjadi perang yang sangat-sangat terdepan. Saya ingin menguatkan kita semua. Mohon maaf, Pak, ini hanya sekedar masukan saja. Kenapa sih kita ini harus bingung dengan Kapribaden, Sambung Roso, Perjalanan, Pangestu, Murtitomo Wasito Tunggal? Ya coba aja kita lihat Kristen lah, Pak, ada GPDI, ada GKJI, ada Betani, ada Pantai Kosta, yang tengah-tengah wae. Coba dengan cek gereja Sandono Mulyo. Kan beda-beda nih. GKJW, GKI, GPDI, Betani, ya biasa. Ayo kita seperti itu maksud saya. Seperti itu. Ono NU, ono Muhammadiyah, ono LDI, ono FPI, ono Islam Watutelu juga biasa. Nah, sekarang generasi kita yang sekiranya mampu membuka pikiran, mampu membuka mindset, ayo kita bersatulah seperti itu. Wong blok pendatang aja dia sadar loh, pendatang itu kalau nggak bersatu kalah. Lah kita kalau orang lokal nggak bersatu yo tetap dijajah sama. Rahayu Pak Indratno, mohon maaf kita dari Sambung Roso dan tentunya dengan saudara-saudara kita. Untuk saat ini dengan acara seperti ini menurut Panjenengan bagaimana? Dan tentunya monggo Panjenengan bisa memberikan suatu bentuk nanti kedepannya bagaimana, monggo? Acara ini sangat bagus
pertama dengan sambung rasa tentu kita melaraskan rasa kita dengan kadang-kadang semua. Jadi memang ini sebuah wadah yang harus kita lestarikan dan harus dilaksanakan terus menerus. Itu bagian dari eksistensi kita dan juga sebagai ruang untuk gosok ginosok di antara kita. Yang satu, kita boleh fanati di dalam kawaruh kita secara pribadi. Ketika kita bersama-sama, kita menggunakan dengan konsep serawung. Jadi kita melebur dari satu, ego kita hilangkan, entah itu dari paguyuban apapun, tapi dengan kebersamaan kita itu menjadi kita ruang untuk egaliter kita bersama-sama itu. Eksklusif kita hilangkan. Jadi jangan sampai dengan perbedaan kawaruh kita itu membuat kita berbeda. Tidak itu. Saya suka dengan itu. Saya lihat tadi pertemuan ini membuat kita lebih under earth ya, lebih ke mengakar ke bawah. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa dilaksanakan secara baik dan akan berkembang. Oke. Kira-kira itu. Ya, terima kasih, berarti acara ini bisa berkelanjutan Pak ya? Harus. Oke. Harus. Oke. Karena begini. Tanpa perkumpulan, tanpa pertemuan, maka eksistensi kita akan tidak terlihat. Maka salah satu cara untuk kita melihat bahwa kita itu ada, walaupun kita minoritas tidak ada, dengan cara kegiatan bersama dan pertemuan itu yang kita lakukan bersama. Iya, terima kasih Romo Indratno ya. Terima kasih sekali dan panjenengan dan mudah-mudahan kita senantiasa guyub rukun sedayanipun andum tresno tanpa cidra. Terima kasih ya Pak Rahayu. Rahayu.